Halo, balik lagi dengan saya Mr. X. Kali ini saya mau bahas gimana cara menaklukkan si Ratu Lebah. Biasanya dalam sebuah sekolah SMP, SMA, atau kuliah, itu kamu pasti punya satu temen atau satu nama yang jadi sorotan semua cowok-cowok satu kampus, satu sekolah itu. Saya sebut itu Ratu Lebah, Queen Bee ya, betul ya? Kalau menurut saya sih, saya agak males ya ngerebut apa ya. Jadi apa ya? Eh, jadi Queen Bee atau Ratu Lebah itu atau primadona itu pasti punya banyak fans, betul ya? Betul. Jadi eh, jangan kesana dulu lah. Primadona di setiap sekolah kampus pasti ada peringkat 1, peringkat 2, peringkat 3. Kalau saya sih pernah membuat chart itu ya, ada. Jadi yang paling famous, yang paling 2, nomor 3. Nggak usah kamu terobsesi pengen yang pertama lah ya, karena di video-video tutorial ini menurut saya mungkin kamu bisa taklukin yang nomor 5 lah. Udah pasti punya standar lah. 5 pasti standarnya udah bagus banget di kampus itu. Mungkin sudah seseorang yang imut banget, atau putih banget, atau tinggi banget, atau pinter banget, atau anak OSIS atau bagaimana. Oke. Sebenarnya saya juga baca-baca dari bukunya Ronald Frank ya. Kalau kamu pernah tahu, Ronald Frank itu bagus banget, dan buku-bukunya juga bisa dipraktekin sih. Kamu bisa coba cari di YouTube Ronald Frank gitu. Si bukunya Penakluk Wanita atau apa itu ya, saya lupa. Ada dulu teman saya share e-booknya, saya pelajari. Ternyata yang Ronald Frank tulis itu sudah banyak dilakukan oleh fuckboy kebanyakan gitu. Seperti contohnya begini. Seorang primadona, cewek di sebuah kampus di sekolah, biasanya dia punya fans banyak, betul ya? Jika kamu salah satu fansnya, yang kamu lakukan, misalkan kamu udah punya nomornya, atau kamu punya Facebook atau Instagram, yang pasti kamu lakukan adalah mungkin kamu message DM dia atau WhatsApp dia dengan, "Hai cantik, udah makan belum? Hai, gimana kabar? Hai." Itu sampah, cara kuno, dan aduh, lu dengan cara seperti itu kamu akan dicap seperti fans dia yang lain gitu, serius. Dan apa ya, misalkan si cewek tadi itu dia respon gitu dengan chatmu, hai juga, misalkan dia juga orangnya friendly banget gitu kan. Biasanya ada yang primadona tapi cuek gitu kan. Misalkan dia friendly banget, dia balesin chatmu, biasanya kamu ini karena sudah, dia balas chat gua nih, biasanya lu malah bersikap sok-sok bijaksana, nasihatin dia dan sebagainya. Perlu kamu catat ya, lo itu bukan orang tuanya bro. Lu ngapain ngasih nasihat dia? Jadi gini, cewek ya, remaja ya, biasanya gak cuma remaja sih, kadang yang sudah berumur 25an itu, dia sudah sering dapat nasihat itu di rumah. Di ibu guru, pak gurunya dia, dosen, sudah sering dapat nasihat. Kalau dia ketemu lu juga ngasih nasihat, astaga, saya jadi kasihan sama cewek yang lu nasihatin itu bro, serius. Jadi gimana dong? Jadi gini, kalau menurut saya, kita kembali ke video-video awal yang saya bilang adalah kamu harus punya keberanian itu tadi. Fuckboy
bisa jadi seorang bad boy, right? Tapi bad boy ini bisa kamu ambil dari cara dia bersikap. Cara dia bersikap bukan evilnya ya. Bad tuh dalam artian bukan evilnya jahat banget, cowok yang sadis. Bad boy itu lebih ke cuek, lebih ke orangnya ya udahlah, kalau enggak ya enggak, kayak gitu loh. Orangnya asik, bad boy. Jadi gimana ya? Jadi kalau lu punya keberanian itu tadi, lu pengen dapetin si cewek ini, jangan kamu lakukan seperti fans-fansnya yang lain. Fans-fansnya yang lain nasihatin dia, muji-muji dia, kamu cantik banget hari ini, kamu cantik banget pakai baju itu, kamu ngasih dia coklat, bunga. Tidak bro, jangan seperti itu bro. Saya ada cerita begini, saya orangnya berani. Terkadang saya orangnya gemesan ya, saya suka cewek yang cabi gitu. Someday saya masuk kuliah baru 2 hari, saya baru ingat, saya 2 hari masuk kuliah. Waktu itu ospek ya, masih masa ospek. Saya lihat dia bukan primadona yang nomor 1, 2, tidak. Dia mungkin bukan sosok yang cantik banget waktu itu. Sekarang cantik banget men, sudah cantik banget kalau udah lulus kuliah. Jadi waktu itu saya ngeliatnya dia putih, mancung, dan cabi bro. Dia belum bisa make up dan sebagainya. Yang namanya ospek kan masih cupu-cupunya gitu, pagi-pagi subuh suruh datang. Dia belum sempat make up mungkin, atau memang nggak bisa make up ya waktu itu ya. Saya ngeliatnya digigilan, lucu banget cewek ini. Saya beranikan dia, boleh kenalan nggak? Kenalan dong. Halo, nama saya X, nama kamu Y. Misalnya gitu ya. Kamu lucu banget, belum gitu toh. Tangan dulu. Saya belum berani ngapa-ngapain dia. Besoknya saya mulai cubit ini lengannya dia. Berani nggak lu kayak gitu? Lu kenalan aja pasti belum berani bro. Gue kenalan langsung berentet face to face. Lama kelamaan, karena saya gemes, saya cubit pipinya setiap kali ketemu di hari ketiga ya ospek itu. Dan setelah ospek saya kalau ketemu saya cubit pipinya terus. Waktu itu masih SMS anjir, BBM kan, nggak BBM. Waktu itu masih chat BBM. Saya jadi mungkin kalau fans yang lain chat dia dengan muji-muji dia gitu, kamu cantik, udah makan belum, udah tai belum. Kalau saya enggak bro, saya hina dia sehina-hinanya. Tapi dalam konteks joke ya. Misalkan gini, kamu tuh cabi, tapi hidung kamu tuh kok pesek sih? Emang kamu bisa nafas? Kayak gitu loh. Terus dia ini luar kota, jadi waktu itu di kampus dia ngekos. Aku bilang, kamu kapan pulang? Kenapa tanya-tanya gitu? Kalau kamu di kota ini terus, langit sering mendung. Kalau kamu pulang, pasti di kota ini cerah. Terus apa lagi ya? Pokoknya parah deh. Kayak, kamu udah mandi belum? Dia jawab belum. Pantesan bau busuk sampai sini. Itu. Berani nggak lo kayak gitu? Kayak gitu bro. Sampai akhirnya gue bisa ajak dia jalan, ajak dia jogging. Pasti di logika lu, waduh, kalau gue jelek-jelekin cewek, apa iya ya dia bisa ajak dia keluar? Apa iya ya? Banyak logika sih lu. Kalau gue sih hajar aja. Karena begini, ya oke lah, lu misalkan lu hina-hina dia, lu bully dia dengan joke misalkan. Tapi someday ketika dia butuh lu jadi orang pertama
karena seringnya lu deketin dia dengan jok-jok yang bully tadi. Someday mungkin dia butuh lu kayak, gue pengen diantar ke sini nih. Ya lu antar bro. Gue belum makan nih seharian, bikin tugas seharian, belum sempat beli makan, belum sempat ini kesempatan lu bro. Lu beliin dia makan lah, samperin kosnya. Bonusnya nih, ini bonus nih, lu nganter dia makan ke kos, terus kalian bermalam di situ. Astaga. Jadi begitu. Jadi intinya adalah di video ini kali ini adalah oke, cewek mungkin punya sebuah pesona ya. Cewek dengan pesona dia seperti kecantikannya dia, wangi, keindahan tubuhnya. Tapi bukan semerta-merta itu kamu ungkapin ke yang punya tubuh, men. Karena dia sudah tahu itu. Dia sudah tahu kalau dia itu cantik. Dia punya kaca kok di rumah. Nggak usah lu kasih tahu. Enggak. Jadi begitu sih. Itu aja dari saya. Yuk, kalau kamu ada yang kamu penasaran bisa komen di bawah. Nanti saya bacain. Kita cari solusinya bareng-bareng. Oke? Siap belum jadi fuckboy? Astaga.